Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mata kuliah pengambilan keputusan manajerial ingin menjelaskan tentang struktur pasar. Kami akan mengenalkan diri mulai dari Aldi. Perkenalkan, nama saya Aldi Mulia Saputra dengan NPM 11222100256. Saya Syarwa Matizariam Putri dengan NPM 11222102117. Saya Fatimah Zahra dengan NPM 11222102488. Saya Talita Putri Dimas dengan NPM 112221021. Saya di bawah Firdaus dengan NPM 11222102220. Jadi saya ingin menjelaskan apa itu struktur pasar, pengelolaan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Ada 4 struktur pasar, yaitu struktur pasar persaingan sempurna, struktur pasar monopoli, struktur pasar persaingan monopolistik, dan struktur pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen. Maksud dari homogen itu adalah produknya yang dijual itu serupa atau barangnya sama. Yang kedua, dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga cenderung stabil. Terus kemudian ada kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Oke, selanjutnya ada pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Lalu di sini ada ciri-ciri pasar monopoli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu hanya ada satu penjual tunggal di pasar. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi langsung. Yang ketiga, penjual memiliki kendali penuh atas harga. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru. Contoh pasar monopoli yaitu seperti PLN, PT KAI, Telkom, dan PAN. Lalu selanjutnya ada persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Lalu pasar monopolistik itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya itu satu, menghasilkan barang yang berbeda corak. Lalu kedua itu distribusi pendapatan dalam masyarakat merata. Lalu kekurangannya itu ada operasinya yang tidak seefisien pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi, lalu kuantitas produksi rendah, dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produktif dan efisiensi alokatif.
Dan pasar monopolistik ada ciri-cirinya, di antara lain yaitu jumlah penjual cukup banyak, terus produk tidak homogen alias beragam, dan ada perbedaan produk. Lalu ada penjual memiliki sebagian kendali atas harga melalui perbedaan produk dan pemasaran. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Simpelnya, pasar oligopoli ini pasar yang menyediakan satu produk saja, cuman dia diferensiasi produknya itu banyak. Ibaratnya kayak pasar mobil, produknya cuma mobil, tapi jenis-jenisnya tuh banyak banget. Nah, kekurangannya pasar oligopoli itu tingkat efisiensi produknya rendah, terus kemungkinan terjadinya eksploitasi, terus adanya perang harga antar produsen. Nah, lalu selanjutnya ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar atau yang berbeda corak, tapi tetap satu, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kayak mobil, produknya cuma mobil, tapi jenisnya banyak. Nah, terus lalu ada kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah, ada kalanya tangguh. Nah, yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Ya, sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.